Shalom Bapak Ibu. Merry Christmas everyone. It is so good to be back in the house of God, especially in this special day, special time that we are celebrating the birth of Christ. Amen. Let us all rejoice, for the King has come and He will come again very soon. Amen. Hallelujah. Wishing you all the very best of this 2020 and wishing you all to have the beautiful Christmas, the very best of Christmas. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai Christmas celebration for Missions and Prayer House. We just have this celebration just us because we can't invite people for time being, so it's all just for the better, for better, so we don't have to worry about the transmission. So this is good. Anyway, we have to continue to follow the what's the rule has put on this time of year. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mulai kebaktian perayaan Natal untuk Missions and Prayer House. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan, untuk waktu dan kesempatan lagi yang Engkau masih berikan kepada kami ya Bapa. Sampai pada hari ini Engkau masih tetap terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami Bapa. Dan Engkau masih tetap terus menolong kami Bapa, memimpin kami di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, thank you so much Lord. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Bapa. Kami akan mengakhiri Bapa tahun 2020 hanya beberapa hari lagi Bapa, dan kami akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021 Bapa. Kami percaya Bapa ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami, ada tangan Tuhan yang terus memimpin kami, dan tangan Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar Bapa akan dunia ini, atas kami semua umat manusia Bapa. Terima kasih, thank you so much Lord, thank you. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa perayaan Natal Mission Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertakhta Bapa di atas pujian, Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman Bapa kepada waktu yang selanjutnya Bapa, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan terus melawat kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Thank you so much Lord. Haleluya, haleluya. Kami serahkan waktu ke depan Bapa dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tutup bungkus Bapa kebaktian ini dengan darah-Mu, dengan darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa ruangan ini luar dalam Bapa dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Biar semua boleh selesai menurut rencana Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, in the name of Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Kita akan angkat pujian Joy to the World. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come.
Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Kita angkat lagi pujian ini ya dengan sungguh-sungguh. Joy, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let the earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. 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 Amin, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, bangkit bagi semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Praise God. Haleluya. We give you praise, Lord. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, amin, amin. Tuhan yang sudah lahir untuk menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang untuk menjadi manusia agar kita semua boleh melihat Tuhan ya secara manusia. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Is the fear and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder great and new and glorious hope. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Kita nyanyikan lagi, oh, holy night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja
bersama-sama. Haleluya. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja Damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Amin. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, kerajaannya kekal takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dia penebus dosa manusia, kerajaannya kekal takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory, glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Ada satu Torah mesti percaya, ada satu Torah mesti sembah. Dialah Yesus Juru Selamat, karena Dia Raja segala raja. Jangan orang lupa semua Tuhan berbaik. Jangan, oh jangan sampai lupa
haleluya. Ada satu orang mesti percaya, ada satu orang mesti sembah, Dia Yesus Juru Selamat. Karena Dia Raja segala raja, jangan orang lupa semua Tuhan baik. Jangan, oh jangan sampai, karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Jangan orang melupa, jangan orang melupa semua Tuhan baik. Jangan, oh jangan sampai, karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan
kelepasan, senang selama-lamanya. Kita angkat lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh, haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Haleluya, mari bersorak, mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan, senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan, senang selama-lamanya. Katakan, Dia menjamin, Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan, senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan, senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oh, haleluya, selamanya. Haleluya, haleluya, selamanya. Diam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu selamanya. Sang Juru Selamat umat manusia. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan Bapa, biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang penuhi dengan hikmat-Mu, Tuhan yang bersabda dan berfirman Bapa, lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa,
Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ya Bapa. Tetapi biarlah Engkau yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau Tuhan yang hadir, Engkau yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Merry Christmas everyone. Merry Christmas to you and your family. Wishing you all the very best of Christmas and the very best of the year 2020. Haleluya. Banyak suka dan duka yang kita sudah lalui pada tahun 2020. Begitu banyak musibah, begitu banyak kejadian-kejadian pada tahun 2020. Apa yang kita sudah lalui bersama Tuhan sangat luar biasa. Kita semua dapat melalui ya sampai pada bulan Desember 2020. Kita akan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki akhir tahun 2020 dan kita akan masuk ke dalam tahun 2021, yaitu tahun yang baru. Ya, biarlah kita semua tetap terus semangat di dalam Tuhan dan tetap terus setia kepada Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Saudara, perayaan Natal Missions memang diadakan hanya untuk kami saja, karena dengan situasi yang ada saat ini kita harus tetap terus mengikuti peraturan pemerintah di setiap bangsa dan negara ya. Artinya kita tetap terus harus bekerja sama dengan pemerintah ya, agar tidak ada lagi penularan lagi ya di dalam lokal sabab gitu ya. Jadi kami harus mengikuti keadaan dan situasi yang ada. Kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh dulu kumpul-kumpul banyak orang ya. Jadi kita harus tetap menjaga peraturan, yaitu ya, tetap mencuci tangan ya, pakai masker dan juga menjaga jarak ya. Jadi kita tidak boleh dulu kerumunan ya, banyak orang. Karena itu yang akan membuat transmission lebih banyak lagi. Baik saudara, hari ini karena ini adalah hari yang berbahagia bagi dunia, bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Artinya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus ya datang ke dunia menjadi manusia ya, dan kita semua merayakan di setiap tahun ya, waktu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ini kita merayakan Tuhan Yesus yang bukan lagi Tuhan Yesus yang masih di dalam cradle ya, masih bayi. Tuhan Yesus yang masih bayi, tetapi kita merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang akan datang lagi untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya kita merayakan hari ini, yaitu kita merayakan Raja di atas segala raja ya, Sang Juru Selamat ya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia dan menjadi Raja di atas segala raja. Haleluya. Baik saudara, kita akan mulai pemberitaan firman pada hari ini, perayaan Natal Mission pada hari ini. Kita ambil pembacaan firman hari ini yaitu dari Lukas ya. Lukas 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang 45. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-45. Jadi kita mau bacakan sama-sama Lukas pasalnya yang ke pertama, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-45. Biarlah kita mau membacakan sama-sama ya, dan kita boleh belajar sama-sama apa artinya kabar baik, apa artinya kabar sukacita, berita sukacita bagi dunia ya. Haleluya. Saya persilakan bagi yang membaca.
membacakan. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 45. Yang bunyinya demikian. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, ketika kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah artinya salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahim, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Itulah wacana kita sore ini. Haleluya. Betapa dahsyat firman Tuhan ya. Di situ dikatakan ya, di mana Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Betapa luar biasa Tuhan ya, maksudnya sudah melawat Maria ya. Karena
Maria adalah seorang wanita yang masih perawan, wanita yang belum pernah menikah. Jadi artinya dia masih ayu-ayu ya, namanya masih perawan. Jadi masih betul-betul wanita yang anggun ya. Jadi di situ Tuhan melawat seorang wanita ini untuk memberitakan kepadanya bahwa dia akan mengandung ya, dan mengandung seorang anak, yaitu anak yang akan membawa kabar baik bagi dunia ya, anak Allah yang akan membawa kabar baik bagi dunia ya. Itu tadi kita sudah bacakan dari ayat 26, itu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-45 ya. Itu saudara juga bisa belajar dan membacakannya lagi di rumah nanti. Tetapi kita hanya mau singkat-singkat saja bahwa begitu dahsyat ya kasih Tuhan ya akan dunia. Begitu dahsyat kasih Tuhan akan umat manusia ya, untuk ditebus sebagai orang-orang Tuhan, maksudnya anak-anak Tuhan ya. Kita itu Tuhan mau menyelamatkan kita, oleh sebab itu dia mengirim anaknya ya, mengirim anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ya, jadi untuk menjadi manusia ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita ya, Bapa di surga begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal ya untuk menjadi manusia. Jadi artinya itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi di dalam ayat ini kita akan mau bacakan lagi, kita mau buka dari Matius pasal yang pertama ya. Matius pasal 1 ayat yang berapa tadi ya? Matius pasal pertama ayat Lukas. Tadi Lukas sudah dibaca. Kita mau buka lagi ke Matius. Kita mau buka dari Matius pasal 1 atau pasal 2 tadi. Matius pasal 1 ayat yang ke berapa? Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Oke, Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 25. Jadi kita mau bacakan lagi agar kita boleh mengerti akan seluruh cerita mengenai Sang Juru Selamat datang ke dunia ya. Kita mau bacakan lagi ayat 18. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Jadi di situ ya, di situ pun di Matius pasal yang ke-1, di situ pun sudah dikatakan ya bahwa
betul-betul kita sangat beruntung ya, bahwa Tuhan mengirimkan seorang anak ya, anak yang kudus ya, untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia ya. Dan di situ pun sudah dikatakan jelas bahwa Yusuf pun tidak mengerti ya, mengapa itu terjadi ya, karena mereka belum menikah ya. Dan juga Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi ya, di saat dia tidur. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf ya, jangan engkau lakukan rencana itu. Maksudnya seperti itu, dengan kata lain, jangan lakukan rencana yang Yusuf mau lakukan. Dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam ya, karena dia tidak mau mencemarkan Maria ya di muka umum ya, di publik begitu. Jadi dia mau menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam mimpi bahwa di situ dia diberitahu oleh malaikat Tuhan jangan melakukan apa yang dia mau melakukan, karena anak itu lahir datang dari Roh Kudus ya. Dan akhirnya Yusuf menerima ya, dengan apa yang malaikat katakan kepada Yusuf. Yusuf mau menerima semua itu dan dia mau tunduk kepada Tuhan. Artinya dia mau berserah seluruh hidupnya kepada Tuhan ya, karena dia tahu apa yang sudah dikatakan malaikat itu, apa yang dikatakan Tuhan lewat malaikat itu adalah sesuatu yang sangat unik ya, sesuatu yang indah yang akan membawa keselamatan bagi dunia, bagi umat manusia. Ya, jadi itu pun waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth ya. Elizabeth adalah seorang mandul ya, dia tidak memiliki anak, seorang anak pun dia tidak memiliki. Tetapi waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth ya, di situ Elizabeth pun mengandung ya, karena Tuhan juga membuka rahim Elizabeth dan di situ dia juga mengandung ya, dia mendapatkan juga seorang anak, yaitu anaknya sebagai Yohanes Pembaptis ya. Jadi di situ sudah jelas bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan bisa membuka seorang seorang wanita, rahim wanita untuk memberkati seorang anak, seorang keturunan ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan anak yang tunggal ya lewat Maria, perawan Maria ya. Jadi anak ini lahir dari Roh Kudus ya. Jadi anak ini adalah kudus, anak yang suci, anak Allah ya. Jadi di situ pun Maria terkejut waktu malaikat berkata, memberikan salam itu kepada Maria ya, karena dia tidak mengerti arti salam itu. Dan pada akhirnya dia pun mau berserah setelah malaikat Tuhan memberitahukan segala sesuatunya kepada Maria. Dan di situ pun Maria berserah kepada Tuhan dan dia berkata di ayat yang ke-38 ya, dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi Maria pun sama seperti Yusuf, mereka berserah pada akhirnya ya. Dan di situ kelahiran Tuhan Yesus terjadi karena mereka berdua mau berserah dan mau tunduk kepada Tuhan. Mereka berdua mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka mau tunduk kepada Bapa di surga dan akhirnya terjadilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Bahwa di situ sudah jelas ya bahwa kita sangat beruntung. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia yang sudah terpisah dari Tuhan, karena kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua sudah orang-orang berdosa, kita sudah jauh daripada Tuhan ya. Jadi kita semua sudah jauh daripada Tuhan, manusia sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan harus datang
ke muka bumi ini untuk menjadi manusia, ya, untuk datang menjadi manusia, untuk membeli hidup kita kembali, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, Tuhan mau membawa setiap manusia untuk kembali kepadanya, karena kita adalah ciptaannya. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Dia mau membawa kembali ciptaannya, ya, karena Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi oleh sebab itu Dia harus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau Tuhan tidak datang sebagai manusia, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Bagaimana kita dapat diselamatkan, ya, kalau Tuhan tidak datang ke dunia sebagai manusia? Jadi oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Tuhan memang yang sudah sediakan segala sesuatunya. Tuhan yang sudah menjadikan segala sesuatunya. Karena Tuhan mengasihi umat manusia. Jadi Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia mau datang ke dunia untuk menjadi manusia, dan Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk membawa kita kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup bersama Tuhan kembali, ya, pada akhirnya. Dan kita semua memiliki pilihan, karena Tuhan memberikan kita pilihan, ya. Jadi Tuhan tidak memaksa, ya. Setiap manusia Tuhan tidak memaksa. Tuhan hanya memberikan kita pilihan, ya, bagaimana kita harus memilih. Kita mau memilih kehidupan atau kematian. Jadi di situ ada pilihan bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi umat manusia. Ada pilihan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Jadi artinya Tuhan sudah sediakan keselamatan itu, ya, lewat anaknya yang tunggal. Tuhan sudah sediakan keselamatan yang kekal lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi tergantung pada kita sekarang, kepada umat manusia. Terserah kita. Tuhan tidak memaksa kita untuk mempercayai anaknya. Tetapi Tuhan, mungkin mesti matiin kamu punya mic. Tetapi Tuhan mau mempercayai, Tuhan mau kita semua percaya kepada Dia, agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Ya, jadi artinya pilihan kita harus tepat. Kalau Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, jangan kita memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kalau diberikan kebebasan untuk memilih, kita harus betul-betul memilih yang terbaik. Ya, memilih yang Tuhan kehendaki. Memilih kehidupan, karena Tuhan berkata kita harus pandai-pandai, ya, untuk memilih. Jadi kita harus betul-betul memilih yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, memilih sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kita mau memilih, pilihlah kehidupan, karena kehidupan itu yang sudah disediakan secara cuma-cuma lewat keselamatan yang kekal, yang sudah disediakan secara cuma-cuma lewat anaknya yang tunggal, yang sudah diberikan kepada kita untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk membawa manusia kembali kepada Allah, kepada Bapa yang menciptakan manusia. Ya, jadi kita harus memilih yang terbaik. Pilihlah yang terbaik, karena ini adalah kabar sukacita. Berita sukacita, ya, kabar baik. Ya, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia, untuk umat manusia. Jadi ini adalah berita sukacita bagi dunia, bagi umat manusia, bagi bangsa-bangsa. Ya, umat manusia, bangsa-bangsa ini adalah berita sukacita, adalah kabar baik. Ya, kabar baik, berita sukacita, ya, berita kedamaian, ya, artinya Tuhan memberikan kita berita sukacita, yaitu rejoice, ya. Jadi dunia harus rejoice karena kita diberikan keselamatan yang kekal secara cuma-cuma lewat kasih karunia-Nya, lewat anugerah Tuhan.
ada anugerah Tuhan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, umat manusia, kepada gereja Tuhan, yang mana kita harus berserah dan betul-betul memilih yang terbaik. Apa yang Tuhan, kita memilih apa yang Tuhan kehendaki. Pilihlah apa yang Tuhan kehendaki. Pilihlah apa yang Dia mau. Jangan kita memilih apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau itu tidak akan membawa kita kepada kebenaran itu. Apa yang kita mau tidak akan membawa kita kepada keselamatan itu. Tetapi kalau kita memilih apa yang Tuhan mau, kita akan mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma. Jadi apa yang kita rayakan sekarang ini dan di setiap tahun itu sudah ada yang diberitakan. Jadi artinya berita sukacita itu, kabar baik itu yang kita rayakan. Ya, karena Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan memberikan kita anugerah yang besar bagi umat manusia. Oleh sebab itu kita harus betul-betul serius untuk memilih yang terbaik. Pilihlah yang terbaik, jangan kita semua memilih yang tidak dikehendaki Tuhan, ya. Karena kita semua akan binasa, kita tidak akan menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan bahwa tanggal 25 itu bukan kelahiran Tuhan Yesus, bukan tanggal lahirnya Tuhan Yesus. Kita tidak perlu memperdulikan dengan kita tidak perlu pusing dengan kelahiran tanggal berapa Tuhan lahir. Karena kita harus memikirkan bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu buat kita. Tuhan sudah datang ke dunia untuk menjadi manusia, artinya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu hal yang besar. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan tanggal berapa Tuhan lahir, karena biarlah itu semua menjadi Bapa di surga yang mengetahui. Jadi kita merayakan saja apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, merayakan kedatangan anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa kabar baik, untuk membawa berita sukacita itu kepada dunia, kepada umat manusia. Jadi kita harus tetap merayakan apa yang sudah ditetapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan tanggal lahir, kapan Tuhan Yesus lahir. Kita tidak perlu mempersoalkan semua itu. Biarlah Tuhan yang menentukan semua, dan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi biarlah kita semua mau bersatu hati untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita juga akan menyambut Dia, kedatangannya yang kedua kalinya untuk sebagai raja di atas segala raja, yang akan menghakimi dunia dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi artinya kita semua harus bersiap dan bersedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita merayakan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita sudah bukan merayakan lagi Tuhan Yesus yang masih bayi, tetapi kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah menjadi Raja di atas segala raja dan akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, biarlah berita sukacita, kabar baik ini, saudara, boleh menjadi satu pegangan hidup bagi kita, bagi saudara dan saya, yang mana kita sudah mendapatkan kasih karunia, kasih anugerah yang dari Tuhan, bahwa kita sangat beruntung. Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau memberikan belas kasihannya, kemurahan hatinya, kasih sayangnya. Oleh sebab itu kita harus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita, kasihnya yang tidak berkesudahan, kasihnya yang kekal untuk selama-lamanya, dan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi artinya saudara dan saya harus betul-betul serius di dalam Tuhan, serius mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Jadi saudara, biarlah kita sama-sama mau belajar bagaimana Tuhan sudah mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang hidup kudus di hadapan-Nya. Kita harus menjadi orang-orang yang tahu, mengerti, dan tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat, keajaiban, itu semua adalah keajaiban yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat keselamatan, lewat kabar baik, lewat berita sukacita. Itu adalah keajaiban yang Tuhan sudah buat untuk saudara dan saya, untuk dunia, untuk umat manusia. Jadi biarlah kita mau menghargai dan kita mau appreciate apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, untuk saudara dan saya, ya. Kita harus menghargai semua itu. Kita harus menghormati Tuhan kita. Kita harus berterima kasih, mengucap syukur, ya. Dan kita harus malu di hadapan Tuhan kalau kita tidak tahu mengucap syukur. Kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah yang terbaik, ya, yaitu keselamatan yang kekal. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi biarlah saudara dan saya boleh memilih yang terbaik, karena Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya memilih dengan baik. Jangan kita memilih sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak akan membawa kita kepada keselamatan itu, tetapi justru membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Jadi biarlah saudara dan saya mau mengerti apa artinya yang Tuhan sudah ajar kepada kita pada hari ini lewat berita sukacita, lewat kabar baik pada hari ini, ya. Biarlah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma boleh menjadi sesuatu yang unik dan sesuatu yang indah bagi kita. Haleluya. Baik saudara, ini pun kalau Maria dan Yusuf tidak berserah dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, semua ini tidak akan pernah terjadi, saudara, ya. Keselamatan ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi karena Yusuf dan Maria mau tunduk kepada Tuhan dan mereka mau percaya bahwa ada keselamatan yang akan datang lewat anak Allah ini, lewat Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dunia, membawa keselamatan itu kepada dunia, kepada umat manusia. Haleluya. Baik saudara, kita akan maksudnya kita akan tetap terus mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Biarlah kita semua tetap terus mau tunduk kepada Tuhan, ya, dan tetap setia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, ya. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kita di saat kita mau berserah. Tuhan akan menolong kita, ya. Jadi biarlah pemberitaan firman pada hari ini di perayaan Natal 2020 boleh menolong kita untuk lebih lagi lebih lagi serius datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan untuk datang mengabdi kepada Raja di atas segala Raja, kepada Sang Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi, ya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk kepada pemasangan lilin. Haleluya. Kita akan menyanyikan Silent Night untuk pemasangan lilin. Haleluya. Holy is bright.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, Lord pure Lamb, radiant beings for Thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at Thy birth, Jesus, Lord, at Thy birth, Jesus, Lord, at Thy birth. Haleluya. Kita akan tutup perayaan Natal Mission. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami serahkan terus Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus
Setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan terus Missions and Prayer House Bapa. Serahkan terus keluarga kami, keluarga-keluarga Bapa. Serahkan terus Bapa situasi yang ada Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang sanggup untuk menghentikan dan mengendalikan Bapa situasi yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Bapa bahwa Engkau masih memberikan kami lagi waktu dan kesempatan Bapa untuk boleh datang di hadirat-Mu, untuk boleh menyembah dan memuji-Mu, untuk boleh merayakan Bapa yaitu hari kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia Bapa, untuk menyelamatkan dunia Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami sangat menghargai Bapa, kami sangat menghargai atas semua keajaiban Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Merry Christmas everyone. Wishing you all the very best of Christmas this year. Wishing you all the very best year for 2020. And wishing you all the very best for the coming New Year's 2021. Stay safe, stay strong, and stay with God in every day in our lives. We stay and be faithful to God. Amen. Hallelujah. God bless us all. Amen. Amen. Hallelujah.